Halo Sobat Sejarah, kembali lagi bersama channel Jejak Kerajaan Nusantara. Di video kali ini, kita akan mengupas salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Berdiri megah di tepian Sungai Musi, Sriwijaya tak hanya menguasai lautan dan perdagangan, tetapi juga menjadi pusat penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Mari kita telusuri jejak kejayaannya, dari riak gelombang samudera hingga jejak-jejak peninggalan yang tersisa. Inilah kisah dari kejayaan Sriwijaya. Sebelum lanjut ke video berikutnya, pastikan kamu sudah like, komen, dan subscribe. Sriwijaya merupakan sebuah kedatuan maritim historis yang berasal dari Pulau Sumatera dan berkembang pesat dari abad ke-7 hingga abad ke-11. Keberadaan Sriwijaya sangat memengaruhi sejarah Asia Tenggara, terutama kawasan barat Nusantara. Dalam bahasa Sanskerta, nama Sriwijaya berasal dari kata Sri, yang berarti bercahaya atau gemilang, dan Vijaya, yang berarti kemenangan atau kejayaan. Sehingga Sriwijaya dapat diartikan sebagai kemenangan yang gemilang. Berdasarkan bukti yang ada, ibu kota Sriwijaya terletak di Palembang, di sekitar muara Sungai Musi. Kedatuan ini terdiri dari berbagai pelabuhan yang saling terhubung di sepanjang Selat Malaka. Bukti tertulis paling awal tentang Sriwijaya berasal dari abad ke-7, ketika seorang pendeta Tiongkok bernama Ising dari dinasti Tang mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Prasasti tertua yang menyebutkan Sriwijaya adalah Prasasti Kedukan Bukit di Palembang, bertarikh 682. Prasasti ini mencatat bahwa Dapunta Hyang, penguasa Sriwijaya, melakukan ekspedisi militer menggunakan kapal dengan pasukan yang berjumlah lebih dari 20.000 orang. Ekspedisi ini menunjukkan kekuatan Sriwijaya sebagai kekuatan politik dan militer di wilayah tersebut. Selama ini, Sriwijaya sering dianggap sebagai thalassokrasi atau kerajaan maritim. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa Sriwijaya lebih berbasis darat daripada maritim. Meskipun armada lautnya ada, perannya lebih sebagai pendukung logistik bagi kekuatan darat. Namun, perkembangan ekonomi maritim di Asia dan hilangnya pengaruh atas negara-negara bawahannya memaksa Sriwijaya untuk mengembangkan kekuatan angkatan lautnya sebagai strategi mempertahankan dominasinya. Beberapa kerajaan sekitar Selat Malaka juga mengembangkan armada laut untuk memaksa kapal-kapal dagang datang ke pelabuhan mereka. Strategi ini kemudian berubah menjadi aksi perompakan ketika kerajaan-kerajaan tersebut mulai merosot. Pengaruh Sriwijaya mulai berkurang karena berbagai peperangan, termasuk serangan besar pada tahun 1025 oleh pasukan Rajendra Chola I dari Coromandel. Setelah itu, Sriwijaya perlahan terlupakan dan baru kembali diketahui pada tahun 1918 melalui publikasi sejarawan Prancis Georges Coedes. Coedes menunjukkan bahwa referensi dari sumber Tiongkok yang menyebutkan Senevesi sebenarnya merujuk pada Sriwijaya. Ia juga menyatukan berbagai prasasti dalam bahasa Melayu kuno yang mengonfirmasi keberadaan Sriwijaya sebagai kerajaan besar di wilayah Sumatera. Namun, tidak banyak bukti fisik yang ditemukan mengenai Sriwijaya, dan catatan sejarah tentang kerajaan ini masih terbatas. Tidak ada orang Indonesia modern yang mengetahui Sriwijaya sampai tahun 1920-an ketika penelitian Coedes dipublikasikan. Prasasti Kedukan Bukit menjadi bukti penting dalam sejarah Sriwijaya, mencatat perjalanan Dapunta Hyang yang memimpin ekspedisi besar dengan pasukan dan kapal-kapalnya. Selain itu, kisah regional dan catatan dari musafir India dan Arab memberikan gambaran tentang kejayaan dan kekayaan Sriwijaya. Sebagai contoh, kisah Maharaja Zabak, yang diyakini merujuk pada penguasa Sriwijaya, sering digambarkan sebagai raja yang sangat kaya, bahkan dibandingkan dengan raja-raja di India. Sriwijaya dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara dan menjadi simbol kebesaran Sumatera awal. Pada abad ke-20, kerajaan ini, bersama dengan Majapahit, sering dijadikan referensi oleh kaum nasionalis Indonesia untuk menunjukkan bahwa Nusantara pernah bersatu sebagai satu entitas sebelum kolonialisme Belanda. Dalam dunia perdagangan, Sriwijaya memegang peran penting sebagai pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, terutama melalui penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda.
Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya memiliki berbagai komoditas berharga seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkih, pala, dan emas. Kekayaan ini memungkinkan Sriwijaya mempertahankan kesetiaan negara-negara bawahannya di seluruh Asia Tenggara. Dengan menjadi pusat perdagangan utama di kawasan ini, Sriwijaya juga mendapatkan perlindungan dari Kaisar Tiongkok untuk dapat berdagang di wilayah Tiongkok. Untuk menjaga dominasi perdagangannya, Sriwijaya seringkali terlibat dalam ekspedisi militer untuk menaklukkan pelabuhan-pelabuhan pesaingnya di kawasan sekitarnya. Bandar Malayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Tarumanagara di Jawa Barat, dan Kedah di Semenanjung Malaya adalah beberapa wilayah yang berhasil ditaklukkan dan dijadikan bagian dari Mandala Sriwijaya. Ekspedisi ini dilakukan untuk memastikan monopoli perdagangan di kawasan tersebut dan memperkuat posisi Sriwijaya sebagai kekuatan ekonomi. Selain hubungan dagang dengan India dan Tiongkok, Sriwijaya juga menjalin hubungan perdagangan dengan Tanah Arab. Pada tahun 718, utusan dari Maharaja Sri Indrawarman mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah, yang kemudian menerima hadiah dari Khalifah berupa budak wanita berkulit hitam. Hal ini menunjukkan hubungan diplomatik yang erat antara Sriwijaya dan dunia Islam pada masa itu. Di bidang militer, Sriwijaya sebelumnya dianggap sebagai kekuatan maritim utama. Namun, bukti menunjukkan bahwa Angkatan Laut Sriwijaya lebih berperan sebagai pendukung logistik untuk kekuatan daratnya. Misalnya, dalam prasasti Kedukan Bukit, hanya 312 orang dari 20.000 tentara yang menggunakan perahu, sementara sisanya adalah pasukan darat. Ini menunjukkan bahwa Angkatan Laut Sriwijaya hanya berfungsi sebagai pendukung, bukan kekuatan utama. Meskipun demikian, kekuatan Angkatan Laut Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-8 untuk mengimbangi kekuatan daratnya. Namun, catatan sejarah menunjukkan bahwa Angkatan Laut Sriwijaya masih relatif lemah dibandingkan dengan kekuatan maritim lainnya, seperti Kerajaan Jawa dan Chola dari India. Misalnya, pada awal abad ke-11, Sriwijaya mengalami serangan besar dari Kerajaan Chola yang menghancurkan pelabuhan-pelabuhan utama Sriwijaya dan menyebabkan jatuhnya pengaruh kerajaan ini di kawasan tersebut. Dengan demikian, hingga abad ke-11, Sriwijaya lebih berfokus pada kekuatan daratnya, dan Angkatan Lautnya hanya memainkan peran pendukung. Baru setelah serangan dari Chola dan meningkatnya kehadiran pedagang Tiongkok di perairan Asia Tenggara, peran dan sifat Angkatan Laut Sriwijaya mulai berubah. Sriwijaya tidak hanya menjadi simbol kejayaan maritim Sumatera, tetapi juga salah satu kerajaan yang paling berpengaruh di Asia Tenggara pada masanya. Meskipun kekuatannya merosot setelah serangan dari Chola, pengaruhnya dalam sejarah tetap besar, dan penelitian tentang kerajaan ini terus berlanjut hingga hari ini. Sriwijaya, sebuah kerajaan maritim yang berpusat di Sumatera, memainkan peran penting dalam penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Sebagai pusat pengajaran agama Buddha, terutama aliran Vajrayana, Sriwijaya menjadi magnet bagi peziarah dan sarjana dari berbagai belahan Asia. Salah satunya adalah Ising, seorang pendeta Buddha asal Tiongkok. Dalam perjalanan studinya menuju Universitas Nalanda di India, Ising mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 dan 695. Dalam catatannya, ia menyebutkan bahwa Sriwijaya tidak hanya menjadi pusat pembelajaran, tetapi juga rumah bagi banyak sarjana Buddha. Ia bahkan melaporkan bahwa ada sekitar 1.000 biksu yang belajar di bawah bimbingan Sakyakirti, seorang pendeta terkenal di Sriwijaya. Keberadaan lebih dari 1.000 pandita Buddhis di Sriwijaya menunjukkan betapa pentingnya kerajaan ini sebagai pusat pengajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Para biksu ini mempraktikkan dan mempelajari Dharma secara mendalam, dan pengajaran di Sriwijaya tidak berbeda dengan yang ada di India, termasuk dalam hal Vinaya, peraturan monastik, dan ritual-ritual agama. Bahkan, Ising menyarankan para biksu dari Tiongkok untuk tinggal di Sriwijaya selama 1 atau 2 tahun sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke India, agar mereka dapat memperdalam pengetahuan tentang Vinaya dan bahasa Sanskerta. Selain berperan sebagai pusat pembelajaran, Sriwijaya juga terlibat dalam penyebaran berbagai aliran Buddha, termasuk Buddha Hinayana dan Mahayana.
Pada abad ke-10, Atisa, seorang sarjana Buddha dari Benggala yang kemudian berperan penting dalam penyebaran ajaran Buddha di Tibet, menyebutkan dalam karyanya bahwa ia melakukan perjalanan ke Sriwijaya. Di sana, ia belajar di bawah bimbingan seorang Raja Sriwijaya yang bernama Sri Chudamani Warmadewa. Hal ini semakin mengukuhkan peran penting Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran agama Buddha di kawasan tersebut. Dalam catatan Atisa, ia mengungkapkan bahwa di Sriwijaya terdapat lebih dari 1.000 biksu yang hidup dalam satu komunitas dan belajar dengan tekun. Jika seorang biarawan ingin memperdalam pengetahuan tentang ajaran Buddha di India, Atisa menyarankan mereka untuk terlebih dahulu belajar di Sriwijaya sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke India. Selain peranannya dalam bidang agama, pengaruh budaya India di Sriwijaya juga tercermin dari berbagai aspek, termasuk dalam pembangunan tempat pemujaan Buddha di Ligor, Thailand. Ini menunjukkan bahwa Sriwijaya bukan hanya menjadi pusat agama, tetapi juga menjadi penghubung penting dalam penyebaran budaya India di Asia Tenggara. Sriwijaya memainkan peran signifikan dalam menyebarkan bahasa dan budaya Melayu di Nusantara. Melalui kekuasaan dan pengaruhnya di Kepulauan Melayu, Raja-Raja Sriwijaya tidak hanya mengendalikan perdagangan, tetapi juga turut serta dalam menyebarkan bahasa dan budaya Melayu. Kemakmuran Sriwijaya sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara menarik minat para pedagang dari berbagai wilayah, termasuk para pedagang dan ulama Muslim dari Timur Tengah. Dengan melemahnya kekuasaan Sriwijaya, beberapa wilayah yang dulunya berada di bawah kendali Sriwijaya kemudian berkembang menjadi kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Sriwijaya tidak hanya berperan penting dalam penyebaran agama dan budaya, tetapi juga dalam aktivitas pelayaran dan migrasi. Kekuasaan Sriwijaya terkonsentrasi di sekitar Selat Malaka, Selat Sunda, Sumatera, Semenanjung Melayu, dan Jawa Barat. Namun, antara abad ke-9 hingga ke-12, pengaruh Sriwijaya tampaknya melampaui wilayah intinya. Para pelaut Sriwijaya diduga telah mencapai Madagaskar sekitar 1.200 tahun yang lalu. Studi DNA mitokondria menunjukkan bahwa penduduk asli Madagaskar saat ini mungkin dapat melacak nenek moyang mereka kembali ke sekitar 30 perempuan yang berlayar dari Indonesia pada abad ke-9. Bahasa Malagasy, yang digunakan oleh penduduk asli Madagaskar, mengandung banyak kata pinjaman dari bahasa Sanskerta yang menunjukkan kemungkinan pengaruh Sriwijaya di wilayah tersebut. Meskipun tidak banyak catatan yang tersisa tentang jenis kapal yang digunakan oleh para pelaut Sriwijaya, beberapa sumber menyebutkan jenis kapal seperti samfo, sampan dalam bahasa Melayu modern, dan lantang, yang merupakan jenis kapal Melayu yang disebutkan dalam prasasti Bali dari abad ke-9 dan ke-10. Namun, catatan tentang kendaraan air di Sriwijaya relatif sedikit karena jarangnya prasasti yang menyebutkan hal ini. Ibu kota Sriwijaya, berdasarkan prasasti Kedukan Bukit yang bertanggal 605 Saka, 683 M, pertama kali didirikan di sekitar Palembang, di tepian Sungai Musi. Prasasti ini juga menyebutkan bahwa pendiri Sriwijaya, Dapun Tahiang, berasal dari Minangkabau. Namun, lokasi pasti dari Minangkabau masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Ada beberapa teori tentang lokasi ibu kota Sriwijaya, dengan Palembang menjadi salah satu lokasi yang paling umum diterima, meskipun beberapa ahli juga mengusulkan lokasi lain seperti Muaro Jambi dan Muara Takus. Pada tahun 1993, seorang arkeolog bernama Pierias Mangwin mengajukan teori bahwa pusat Sriwijaya berada di antara Bukit Seguntang dan Sabo Kingking di Sumatera Selatan. Teori ini didasarkan pada pengamatan terhadap foto udara yang menunjukkan adanya jaringan kanal, parit, dan kolam yang tampaknya merupakan buatan manusia di situs Karanganyar. Situs ini kini dikenal sebagai Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya dan mencakup area seluas sekitar 20 hektar. Di sini ditemukan banyak peninggalan arkeologis yang menunjukkan bahwa kawasan ini pernah menjadi pusat permukiman dan aktivitas manusia yang sibuk. Penemuan ini semakin menguatkan teori bahwa Palembang memang merupakan ibu kota pertama Sriwijaya. Selain itu, situs ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran air dalam kehidupan masyarakat Sriwijaya, baik sebagai jalur transportasi maupun sebagai sumber penghidupan. Kanal, kolam,
Dan pulau buatan yang ditemukan di kawasan ini merupakan bukti bahwa Sriwijaya memiliki sistem pengelolaan air yang canggih yang memungkinkan mereka untuk mendukung kehidupan masyarakat yang besar dan kompleks. Secara keseluruhan, Sriwijaya tidak hanya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha, tetapi juga pusat perdagangan, kebudayaan, dan kekuasaan di Asia Tenggara. Pengaruhnya meluas hingga keluar wilayah intinya, dan perannya dalam menyebarkan agama Buddha, budaya Melayu, serta aktivitas pelayaran dan perdagangan menjadikannya salah satu kerajaan paling penting dalam sejarah Asia Tenggara. Soek Mono berpendapat bahwa pusat Sriwijaya terletak di sepanjang Sungai Batanghari, dari Muara Sabak hingga Muara Tembesi di Jambi, dengan asumsi bahwa wilayah ini bukan bagian dari Melayu. Jika Melayu ada di kawasan itu, Soek Mono cenderung mendukung pendapat Moens, yang menyatakan bahwa pusat Sriwijaya berada di sekitar Candi Muara Takus di Riau, berdasarkan interpretasi arah perjalanan yang dicatat oleh Ising. Pendapat ini juga terkait dengan laporan tentang pembangunan candi oleh Raja Sriwijaya, Sri Chudamani Warmadewa, pada tahun 1003 untuk Kaisar Tiongkok, yang didedikasikan sebagai candi bungsu di Muara Takus. Poerbat Jeraka mendukung pandangan ini, menyatakan bahwa Minanga Tamuan adalah daerah pertemuan sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri di Riau, lokasi tempat Candi Muara Takus berdiri. Dia menafsirkan bahwa Tamuan berasal dari kata temu, yang berarti tempat pertemuan sungai. Pada masa pemerintahan Rajendra Cholai, menurut Prasasti Tanjore, ibu kota Sriwijaya sudah pindah ke Kadaram, Kedah saat ini. Namun, penelitian arkeologi yang dilakukan oleh Universitas Indonesia pada 2013 menemukan sejumlah situs keagamaan dan pemukiman di Muaro Jambi, yang menunjukkan kemungkinan pusat awal Sriwijaya terletak di Muaro Jambi, di sepanjang Sungai Batanghari. Situs ini terdiri dari 8 candi yang telah digali di kawasan seluas 12 km persegi, dengan 80 runtuhan candi yang belum dipugar. Muaro Jambi menunjukkan karakteristik Buddha Mahayana Vajrayana, yang juga terkait dengan tokoh Buddhis terkenal Suvarathipi Dharmakirti dari abad ke-10. Bukti ini semakin memperkuat bahwa wilayah Muaro Jambi adalah pusat pembelajaran agama Buddha. Teori lain menyebut bahwa Dapunta Hyang, pendiri Sriwijaya, mungkin berasal dari wilayah pantai timur Semenanjung Malaya, dengan pusat di Chaya, Surat Thani, Thailand Selatan. Ada juga anggapan bahwa nama Chaya berasal dari cahaya dalam bahasa Melayu, atau dari nama Sriwijaya. Teori ini didukung oleh sejarawan Thailand, meskipun dianggap kurang kuat oleh para peneliti lainnya. Secara geografis, wilayah Sriwijaya meluas mulai dari Sumatera hingga Jawa, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Singapura, hingga ke Semenanjung Kra, Thailand Selatan, Kalimantan, Brunei, Sarawak, Sabah, dan sebagian wilayah Vietnam Selatan dan Kamboja. Pada abad ke-7, Sriwijaya berhasil menaklukkan kerajaan Kedah dan Melayu, menjadikan mereka kerajaan vasal di bawah kendali Sriwijaya. Penyebaran prasasti seperti Prasasti Kota Kapur di Bangka, Karangberahi, Palas Pasemah, dan Ligor di Thailand menunjukkan wilayah kekuasaan yang luas. Prasasti Kota Kapur, misalnya, mencantumkan kutukan terhadap siapapun yang berkhianat kepada Sriwijaya dan menyebutkan ekspedisi militer untuk menghukum Bumi Jawa. Pengertian Bumi Jawa masih menjadi perdebatan, apakah merujuk pada Sumatera atau Jawa. Pada abad ke-8, Sriwijaya menaklukkan Nahon Sita Marat dan memperluas kekuasaan hingga Langkasuka. Kemudian, Panpan juga menjadi bagian dari wilayah Sriwijaya di bawah pemerintahan Dharmasetu. Pada abad ke-10, wilayah tersebut dikenal dengan nama Tambralingga. Prasasti Tanjore yang berasal dari 1030 Masehi juga mencantumkan daftar wilayah kekuasaan Sriwijaya, yang menunjukkan betapa luasnya pengaruh kerajaan ini pada puncak kejayaannya. Bukti sejarah dari Arab juga memberikan gambaran tentang kejayaan Sriwijaya. Al-Masudi, seorang sejarawan Arab, menyebut Sriwijaya sebagai Sribuza, sebuah kerajaan besar dengan kekayaan melimpah dan kekuatan militer yang kuat.
Al-Masudi menuliskan bahwa dibutuhkan waktu 2 tahun dengan kapal tercepat untuk mengelilingi seluruh wilayahnya. Sriwijaya menghasilkan komoditas berharga seperti kapur barus, gaharu, cendana, cengkeh, dan pala, yang menjadi komoditas penting dalam perdagangan. Sriwijaya juga dikenal sebagai kerajaan agraris dan maritim yang maju. Ahli Persia, Abu Zaid Hasan, menyebutkan bahwa Sriwijaya memiliki tanah yang subur dan kekuasaan yang meluas hingga seberang lautan. Kedatuan Sriwijaya memanfaatkan kekuatan armada lautnya untuk menguasai jalur perdagangan, menjaga pelabuhan strategis, dan memungut cukai dari kapal-kapal dagang yang melintasi wilayah kekuasaannya, terutama di Selat Malaka, Laut Jawa, dan Teluk Thailand. Namun, Sriwijaya tidak selalu bebas dari ancaman eksternal. Pada akhir abad ke-10, Kerajaan Medang di Jawa Timur mulai menantang dominasi Sriwijaya. Berdasarkan catatan dinasti Song dari Tiongkok, Sriwijaya, disebut Sanefotesi, dan Medang, disebut Shipo, terlibat dalam persaingan di Asia Tenggara. Pada tahun 990, Raja Dharma Wangsa dari Medang mengirim armada perang untuk menyerang Sriwijaya di Sumatera. Meskipun Medang berhasil merebut Palembang, pasukan Sriwijaya akhirnya mampu memukul mundur serangan tersebut. Konflik ini berlangsung hingga 992 Masehi, ketika utusan Sriwijaya yang terjebak di Tiongkok meminta perlindungan dari Kaisar Song. Sri Chudamani Warmadewa, Raja Sriwijaya saat itu, berhasil mempertahankan kekuasaan dengan strategi diplomasi dan persekutuan dengan kerajaan-kerajaan lain. Pada tahun 1003, ia mengirim utusan ke Tiongkok untuk melaporkan pembangunan Candi Buddha sebagai persembahan kepada Kaisar Tiongkok, yang semakin mempererat hubungan diplomatik antara kedua kerajaan. Pada akhirnya, Sriwijaya merespons ancaman Medang dengan menyusun siasat untuk melemahkan kerajaan Jawa tersebut. Serangan dari Jawa tidak hanya gagal tetapi juga mengakibatkan kehancuran kerajaan Medan. Dalam prasasti Pucangan disebutkan peristiwa Mahapralaya, di mana Raja Medang terakhir, Dharma Wangsa Teguh, terbunuh pada tahun 1016 dalam serangan yang dipimpin oleh Haji Wurawari. Kejadian ini menjadi simbol kemenangan Sriwijaya atas ancaman dari Jawa dan mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan dominan di Asia Tenggara. Pada tahun 1017 dan 1025, Rajendra Cholai, raja dari dinasti Chola yang berkuasa di Coromandel, India Selatan, melancarkan ekspedisi maritim untuk menyerang Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Tanjore yang bertarikh tahun 1030, Kerajaan Chola berhasil menaklukkan berbagai wilayah koloni Sriwijaya, termasuk Kepulauan Nicobar, serta menangkap Raja Sriwijaya yang sedang berkuasa kala itu, Sang Rama Vijaya Tunggawarman. Selama beberapa dekade berikutnya, seluruh Imperium Sriwijaya berada di bawah pengaruh dinasti Chola. Namun demikian, Rajendra Cholai tetap memberi kesempatan kepada para raja yang telah ditaklukkan untuk memerintah dengan syarat mereka tunduk kepada kekuasaannya. Keberadaan utusan dari Sanefotesi, Sanfoki, yang mengunjungi Tiongkok pada tahun 1028 memperkuat indikasi bahwa kerajaan Sriwijaya berada di bawah kendali Chola. Namun, pengiriman utusan tersebut diyakini berasal dari kerajaan Malayu Jambi, bukan dari Sriwijaya yang berbasis di Palembang. Ini terbukti dari catatan Tiongkok yang menyebut Sanfoki Zanbeikuo atau Sanfoki yang merujuk pada negara Jambi. Faktor lain yang berkontribusi terhadap kemunduran Sriwijaya adalah kondisi alam yang berubah, terutama sedimentasi lumpur di Sungai Musi dan beberapa anak sungai lainnya. Akibatnya, jumlah kapal dagang yang tiba di Palembang semakin menurun, menjadikan kota tersebut semakin jauh dari pantai dan kehilangan posisi strategisnya. Dampak lebih lanjut dari berkurangnya aktivitas perdagangan ini adalah penurunan penerimaan pajak yang secara langsung melemahkan ekonomi dan kekuatan politik Sriwijaya. Tidak adanya utusan dari Sriwijaya yang tercatat mengunjungi Tiongkok antara tahun 1028 hingga 1077 mengindikasikan bahwa kekuasaan Sriwijaya telah memudar. Ada kemungkinan bahwa Sriwijaya runtuh pada tahun 1025, seiring dengan serangan dari dinasti Chola. Pada masa-masa berikutnya, meskipun kronik Tiongkok masih menyebut istilah Sanfoki, istilah ini lebih mungkin merujuk kepada kerajaan Malayu Jambi.
Bukti epigrafi terakhir yang menyebutkan nama Sriwijaya ditemukan dalam prasasti Tanjore yang berasal dari dinasti Chola, tertanggal antara tahun 1030 atau 1031. Setelah serangan Chola pada tahun 1025, Sriwijaya dianggap menjadi bagian dari kerajaan Chola. Kronik Tiongkok menyebutkan bahwa pada tahun 1079, Raja Kulotunga Cholai, disebut sebagai Tihuaka Alo, dari dinasti Chola juga dikenal sebagai Raja Sanfotesi. Pada masa itu, Kulotunga Cholai mengirim utusan untuk membantu pemugaran sebuah candi di dekat Kanton, Tiongkok. Berita lain dari kronik Tiongkok, khususnya dari Sung Huiyao, menyebutkan bahwa pada tahun 1082, Kerajaan Sanfotesi masih mengirim utusan ke Tiongkok selama pemerintahan Kaisar Yuanfong. Pada kesempatan tersebut, Duta Besar dari Sanfotesi membawa surat dari Raja Qianpi, bawahan dari Sanfotesi, yang ditulis oleh putri raja yang memegang kendali atas urusan kerajaan. Duta Besar tersebut juga menyerahkan 227 tahil perhiasan, rumbia, serta 13 potong pakaian sebagai hadiah. Utusan lainnya kembali dikirim pada tahun 1088. Invasi Rajendra Cholai melemahkan hegemoni Sriwijaya atas kerajaan-kerajaan bawahannya. Banyak wilayah taklukan Sriwijaya yang kemudian memisahkan diri, hingga muncul kekuatan-kekuatan baru seperti Kerajaan Dharmasraya dan Pagaruyung. Kedua kerajaan ini mengambil alih kembali wilayah-wilayah yang dulu berada di bawah kekuasaan Sriwijaya, mulai dari Semenanjung Malaya, Sumatera, hingga Jawa bagian barat. Pengaruh dinasti Chola atas Sriwijaya berlangsung selama beberapa dekade. Dalam kronik Cina, Sanfoki Juniankuo disebutkan, yang berarti Sanfoki negara Chola, kemungkinan merujuk pada Kedah. Sanfoki Juniankuo mengirim utusan ke Tiongkok pada tahun 1077, 1079, 1082, 1088, dan 1090 Masehi. Ada kemungkinan bahwa dinasti Chola menempatkan putra mahkota di wilayah-wilayah yang dikuasainya, terutama di wilayah Selat Malaka yang banyak dihuni oleh orang Tamil. Kolonisasi oleh orang Tamil di kawasan Selat Malaka tampaknya telah berlangsung selama hampir 1 abad. Dinasti Chola meninggalkan sejumlah prasasti di wilayah Sumatera Utara dan Semenanjung Melayu. Pengaruh Tamil dapat ditemukan dalam seni rupa, seperti patung dan arsitektur candi, yang lebih menunjukkan aktivitas pemerintahan dibandingkan aktivitas perdagangan. Kendali Chola atas Sumatera Utara dan Semenanjung Melayu mulai melemah pada abad ke-12. Hal ini dapat dilihat dari puisi Tamil Kalingatuparani yang ditulis sekitar tahun 1120, di mana disebutkan tentang penghancuran Kadaram, Kedah, oleh Kulotunga Cholai. Setelah peristiwa ini, Kedah tidak lagi disebutkan dalam sumber-sumber dari India. Dengan runtuhnya pengaruh Chola, bekas wilayah kekuasaan Sriwijaya, khususnya di Semenanjung Melayu dan Sumatera, mulai diambil alih oleh kekuatan lokal seperti Dharmasraya dan Pagaruyung. Kedua kerajaan ini muncul sebagai penerus dari sisa-sisa kekuatan Sriwijaya dan berhasil menguasai wilayah-wilayah yang strategis di kawasan tersebut. Pengaruh kebudayaan Tamil yang pernah mendominasi perlahan memudar, meskipun jejaknya masih dapat dilihat dalam bentuk prasasti dan karya seni yang tertinggal. Secara keseluruhan, invasi Rajendra Cholai pada awal abad ke-11 menandai titik balik penting dalam sejarah Sriwijaya. Dinasti Chola berhasil memanfaatkan kelemahan Sriwijaya dan mendominasi kawasan tersebut selama beberapa dekade. Namun, seiring dengan melemahnya kendali Chola dan munculnya kekuatan-kekuatan baru di wilayah Nusantara, era kejayaan Sriwijaya benar-benar berakhir, meninggalkan jejak sejarah yang masih dikenang hingga saat ini. Masyarakat Sriwijaya dikenal dengan kemajemukannya dan adanya sistem stratifikasi sosial yang jelas. Struktur politik yang berpusat pada kerajaan Sriwijaya dapat dilihat dari beberapa prasasti yang menggambarkan informasi penting tentang Kedatuan, Vanua, Samarida, Mandala, dan Bhmi. Kedatuan merupakan wilayah inti dari Sriwijaya yang menjadi tempat tinggal bagi DTU, raja, dan keluarganya serta tempat penyimpanan harta kekayaan kerajaan. Kedatuan dikelilingi oleh Vanua, yang mencakup wilayah kota dan vihara sebagai pusat ibadah masyarakat.
Kombinasi Kedatuan dan Vanua menjadi kawasan utama Sriwijaya. Samarinda dianggap sebagai wilayah perbatasan antara Vanua dan pedalaman yang terhubung melalui jalan khusus. Mandala, di sisi lain, merupakan kawasan otonom yang berada di bawah pengaruh kekuasaan Sriwijaya. Pemimpin tertinggi Sriwijaya disebut Daponta Hyang atau Maharaja, dengan susunan pewaris tahta seperti Yuvarja, putra mahkota pertama, Pratyuvarja, putra mahkota kedua, dan Rajakumra, pewaris ketiga. Prasasti Telaga Batu menyebutkan berbagai jabatan dalam struktur pemerintahan Sriwijaya, termasuk jabatan Raja Putra, Putra Raja keempat, Bupati, Bupati, Senopati, Komandan Pasukan, dan Dandanayaka, Hakim. Beberapa jabatan lainnya yang dicatat adalah pengawas kelompok pekerja, Tuhaan Watak Wuruh, pengawas kasta rendah, Adik Jafara, tukang besi, Karaa, juru tulis, Kiasta, pemahat, Stepaka, nahoda kapal, Puhfa, pedagang, Faiga, dan tukang cuci, Marsji. Menurut kronik Tiongkok Sin Tang Shu, Sriwijaya dibagi menjadi dua wilayah untuk mencegah konflik antara pewaris tahta. Pembagian ini diatur agar putra mahkota pertama dan kedua bisa memimpin tanpa perselisihan, seperti yang diungkapkan oleh Profesor Ahmad Jelani Halimi. Sriwijaya juga dikenal karena diplomasi yang kuat dengan kerajaan-kerajaan lain, salah satunya dengan Kekhalifahan Umayyah. Pada tahun 718 M, Raja Sriwijaya mengirimkan surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, meminta ulama untuk mengajarkan hukum Islam di kerajaannya. Meskipun Raja Sriwijaya tidak memeluk Islam, surat tersebut menunjukkan keterbukaan kerajaan untuk mempelajari budaya dan hukum dari berbagai bangsa yang berinteraksi dengan Sriwijaya. Sriwijaya juga menjalin hubungan dengan Kerajaan Medang melalui dinasti Sailendra, yang diyakini berasal dari Sumatera. Nama Sailendra muncul dalam prasasti-prasasti di berbagai wilayah, termasuk prasasti Kalasan di Jawa dan prasasti Ligor di Thailand. Meskipun asal-usul dinasti Sailendra masih diperdebatkan, beberapa ahli, seperti Majumdar, percaya bahwa Sailendra berasal dari Kalinga, India. Di sisi lain, Poe Bajjaraka menyatakan bahwa dinasti Sailendra berasal dari Nusantara, berdasarkan bukti prasasti yang berbahasa Melayu kuno di Sumatera. Namun, teori ini masih menjadi subjek penelitian lebih lanjut. Hubungan diplomatik Sriwijaya dengan kerajaan lain, seperti Kerajaan Pala di India, juga sangat erat. Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya mendirikan sebuah biara di Universitas Nalanda untuk memperkuat hubungan dengan Kerajaan Pala. Hubungan dengan dinasti Chola di India Selatan awalnya berjalan baik, tetapi menjadi tegang ketika Raja Rajendra Chola I menyerang Sriwijaya pada abad ke-11. Hubungan ini kembali membaik pada masa pemerintahan Kulothunga Chola I, yang memulihkan kerjasama antara kedua kerajaan. Sriwijaya juga memiliki hubungan erat dengan Kekaisaran Tiongkok, dengan pengiriman utusan dan upeti secara teratur sebagai bagian dari diplomasi. Hubungan ini memperkuat posisi Sriwijaya di kawasan Asia Tenggara. Salah satu warisan budaya Sriwijaya yang penting adalah bahasa Melayu kuno, yang digunakan dalam berbagai prasasti yang ditemukan di Sumatera dan Jawa. Bahasa ini menjadi lingua franca di Nusantara, memudahkan komunikasi antar bangsa dan suku, terutama dalam perdagangan. Penyebaran bahasa Melayu kuno turut membuka jalan bagi perkembangan bahasa Melayu modern yang kemudian menjadi bahasa nasional di Malaysia dan bahasa pemersatu di Indonesia. Selain bahasa, Sriwijaya juga meninggalkan warisan berupa arca dan candi. Beberapa arca Buddha ditemukan di Bukit Seguntang, Palembang, dan di tempat-tempat lain di Sumatera, yang menunjukkan pengaruh Buddhisme yang kuat di kerajaan ini. Candi-candi seperti Candi Muaro Jambi dan Candi Muara Takus adalah peninggalan penting dari Sriwijaya, meskipun tidak sebesar dan sebanyak candi-candi di Jawa seperti Borobudur. Sriwijaya juga dikenal karena kekuatan maritimnya. Penemuan bangkai perahu kuno di Sungai Pasir, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, menegaskan pentingnya peran maritim dalam kekuasaan Sriwijaya. Perahu tersebut dibuat menggunakan teknik tradisional Asia Tenggara, yang mencerminkan keahlian pembuatan kapal pada masa itu.
Warisan Sriwijaya telah menjadi sumber kebanggaan nasional bagi Indonesia. Banyak institusi, perusahaan, dan organisasi yang menggunakan nama Sriwijaya sebagai bentuk penghormatan terhadap kejayaan masa lalu. Contohnya adalah Universitas Sriwijaya yang didirikan di Palembang pada tahun 1960, Kodam II Sriwijaya, dan Sriwijaya Air. Nama Sriwijaya juga muncul dalam berbagai acara kebudayaan, seperti tari gending Sriwijaya yang menggambarkan kemegahan dan kemakmuran kerajaan ini. Pada tahun 2011, upacara pembukaan SEA Games di Palembang menampilkan tarian kolosal yang berjudul Sriwijaya The Golden Peninsula, yang merayakan kejayaan Sriwijaya sebagai pusat kekuasaan maritim di Asia Tenggara. Kejayaan Sriwijaya juga diabadikan dalam dunia ilmiah, dengan penamaan genus katak baru bernama Wijayarana pada tahun 2021 sebagai penghormatan terhadap nama besar Sriwijaya. Dengan demikian, Sriwijaya bukan hanya sebuah kerajaan maritim yang kuat, tetapi juga pusat kebudayaan, agama, dan diplomasi di Asia Tenggara. Warisannya masih hidup dalam budaya dan sejarah modern Indonesia serta negara-negara lain di kawasan ini. Demikianlah kisah kejayaan Kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan maritim yang pernah menjadi pusat perdagangan dan kekuatan di Asia Tenggara. Dari kemegahan pelabuhannya hingga pengaruhnya dalam penyebaran agama Buddha, Sriwijaya menjadi saksi bisu peradaban besar yang pernah berjaya di Nusantara. Sejarah ini adalah warisan kita, sebuah bukti betapa Nusantara kita pernah menjadi kekuatan dunia. Semoga kisah ini tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga menumbuhkan kebanggaan kita terhadap sejarah bangsa. Terima kasih telah menyaksikan Jejak Kerajaan Nusantara. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan teruslah menjelajah sejarah bersama kami.